तो ज्या प्रकारचं आयुष्य जगतो ना, तसा एक दिवस राहू शकणार नाहीस तू. बोनस म्हणजे नक्की काय? इट्स नायदर डिव्हिडंड नॉर इंटरेस्ट. इट्स जस्ट अ फ्रीबी. तो जसं जगतो तसं तू राहू शकशील का? एक दिवस काय हो, महिनाभर राहीन. काही बेसिक गरजा आहेत. टॉयलेटमध्ये कमोड हवा. थोडं बोलायचं, सांगायचं, भांडायचं, तोडायचं विचार मारायचा म्हणून माईक. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पाणी. हो हॅलो, बाहेर या. जरा बघून टाका की पाणी. एक तर एवढ्याच्या जागेत कोंड्या लावायची काय हाऊस असते यांना कळत नाही. ओय, पाणीच पडलंय. ऍसिड पडल्यागत करू नकोस. भारी करू आहे. सिगारेट नाही, दारू नाही, तुझ्यासाठी असाच मुलगा बघ. बाहेरची जॉब करता नोटीस लावली आहे. स्टोर कीपरची नोकरी आहे. कोण आहेस तू? तू इथे का आलायस सांगणार आहेस की नाही? तुमचं जग आणि माझं जग कम्प्लिटली वेगळं आहे. जग एकच आहे आणि आपण सगळे तर एका जगाचा भाग आहोत. फक्त 5च दिवस राहिलेत. आदित्य बेट जिंकणार. इट्स नॉट ओव्हर टिल इट्स ओव्हर. माईक दे, बिंदास बोलायचं ते बोलू दे. किती गोड दिसतात मात्रे काका. मस्त आहे फिजिक्स. नाही, मी इकॉनॉमिक्स ग्रॅड आहे. फिजिक्स त्याला कळला नाही रे. मच्छी बिच्ची खात नाही, आतून पोकर. बोलायचं ते बोलू दे. माईक दे, जरा लोकांचे कान खोलू दे. ऐकायचं तर ऐक, नाही तर चल चुरस सोडू दे. अरे असा वाळवत बसला तर 2 दिवस लागतील. त्या इस्त्रीवाल्याकडे जा आणि फिरवून घे. Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bonus. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,6/10 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang sosok pria bernama Aditya. Dia terlahir dari keluarga super kaya di kota Nasik. Dari kecil, Aditya selalu mendapatkan semua kemewahan dunia. Suatu ketika, ia akan tinggal di daerah yang bertolak belakang dengan gaya hidupnya selama ini. Di koloni nelayan di daerah Mumbai adalah tempat yang akan Aditya tinggali selama 1 bulan. Aditya pergi ke sana atas tantangan yang diberikan kakeknya jika ingin menjadi penerus bisnisnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kolam renang umum. Terlihat seorang pria bernama Aditya. Dirinya sedang menemani salah satu temannya yang bernama Kayla untuk belajar renang. Dalam perjalanan pulang, seorang pengemis minta sedikit uang kepada Aditya, namun Aditya tidak menghiraukannya. Sesampainya di rumah, Aditya menyuruh ART untuk segera membersihkan jendela mobil miliknya dan minta dibuatkan lemon tea. Setelahnya, dirinya pergi mandi untuk sekedar membersihkan diri. Ketika AC di kamarnya kurang dingin, Aditya menghubungi toko AC untuk membeli AC baru. Pada saat sarapan, ibunya mengeluh karena makanan buatannya selalu dibuang. Aditya adalah seorang vegetarian yang selektif dalam memilih makanan. Kemudian, ayahnya menunjukkan tagihan kartu kredit. Dalam sekali gesek, Aditya menghabiskan 10 hingga 100 juta rupiah hanya untuk hadiah ulang tahun temannya, dan meminta Aditya untuk menetapkan batasan. Aditya berargumentasi bahwa pengeluaran yang dikeluarkan dirinya tidak sebanding dengan pengeluaran bonus perusahaan setiap tahun. Daripada membatasi pengeluaran kartu kreditnya, alangkah baiknya membatasi jumlah bonus karyawan. Ibunya yang kesal dengan percakapan bisnis, meminta keluarganya untuk membahasnya di tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Aditya dan kakeknya melihat karyawannya melakukan kesalahan. Dalam rapat bersama petinggi lainnya, Aditya yang seorang idealis dan lulusan S2 ekonomi di Amerika menjelaskan bahwa bonus adalah pengeluaran mubazir yang harus dihentikan,
dikarenakan keuntungan perusahaan sedang menurun. Sedangkan kakeknya yang mempunyai pemikiran kuno, tidak sependapat dengan Aditya. Walaupun perusahaan sedikit untung, bonus harus tetap diberikan untuk menghargai semua karyawan yang bekerja di luar sana. Aditya menganggapnya tidak logis jika bonus pun diberikan untuk karyawan yang tidak kompeten seperti yang kakeknya lihat. Kesalahan kecil dalam bekerja adalah hal yang wajar. Kakeknya pun menganggap Aditya tidak bisa hidup tanpanya, bahkan untuk sehari saja. Akhirnya, para petinggi mengambil suara untuk menentukan apakah karyawan tetap mendapatkan bonus atau tidak. Dalam suara tersebut, 4 suara mendukung dan 4 suara tidak. Dengan adil, kakeknya memberikan waktu 1 bulan untuk membahas dan menjelaskan poin mereka satu sama lain. Di tengah perjalanan pulang, dengan kesal, Aditya menganggap bahwa karyawan yang lalai tersebut lebih baik dari dirinya. Kakeknya hanya ingin Aditya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karyawan pun memiliki kehidupan lain, Aditya belum tentu bisa seperti kehidupannya. Mendengar hal itu, dengan percaya diri, jangankan 1 hari, 1 bulan pun dirinya mampu menjalani kehidupan seperti karyawannya. Kakeknya pun akan mendukung Aditya di pertemuan selanjutnya, jika Aditya mampu hidup dengan UMK 2 juta rupiah dalam 1 bulan. Kemudian, Aditya menceritakan masalah tersebut kepada Kayla, dan minta dicarikan agen kontrakan di daerah Mumbai. Sesampainya di agen kontrakan, Aditya meminta kontrakan dengan fasilitas kamar mandi di dalam, air yang bersih, posisi di lantai atas, udara yang segar, dan uang sewa maksimal 500.000 per bulan. Agen itu pun langsung membawa Aditya ke lokasi yang diinginkan, dengan melewati pasar ikan dan pemukiman padat penduduk. Akhirnya, Aditya sampai ke kontrakan. Di sana, Aditya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Minal. Minal sedang menyiram tanaman dan mengenai baju Aditya. Di tempat itu juga, sedang ada perkelahian antar RT 1 dan RT 5 untuk perebutan kekuasaan wilayah mancing. Sesampainya di kontrakan, Aditya terkejut dengan kontrakan yang akan ditempati. पुरीचा आउटलेट दिलाय ना हो आंघोळ तिथे केली चालते हा नळ दिलाय उघडला की समोर समुद्राचं पाणी आहे की नाही सी व्ह्यू dan meminta agennya untuk mencarikan tempat yang lain. Setelah seharian mencari dan tidak ada pilihan lain, akhirnya Aditya kembali ke lokasi pertama. Kemudian, ibu kosan menjelaskan bahwa dalam 1 hari, hanya 1 jam saja air mengalir. Dan jika ingin buang air besar, harus pergi ke toilet umum, dan wajib membayar full di awal. Di pagi harinya, tanpa sadar, Aditya mengigau minta dibuatkan lemon tea hangat. Ketika Aditya ingin buang air besar, warga kampung memarahinya, karena dirinya tidak melihat antrian ember warga RT 1. Namun, salah seorang warga membolehkan Aditya masuk duluan karena hari pertamanya. Melihat tingkah Aditya, warga yang menyaksikan pun tertawa. Dengan tersenyum, ibu kosan menjelaskan kepada Minal tentang Aditya. Untuk sekedar buang hajat yang nyaman, Aditya pergi ke mall yang ada di kota dan menghabiskan waktu di sana. Malamnya, seorang warga minta bantuan Aditya. Di sana, dirinya berkenalan dengan pemuda kampung tersebut, dan mengundangnya ke pesta syukuran. Karena suara pesta yang kencang, Aditya pun tidak bisa tidur dan pergi ke pesta tersebut. Di sana, Aditya mencoba makan sajian pesta tersebut. Sialnya, karena kawasan nelayan, sajiannya berupa hasil laut. Dengan tertawa, Minal menjelaskan bahwa gorengan yang sedang dimakan berisi daging kambing. Di hari ketiga,
Minal membantu Aditya untuk mengurangi barang belanjaan kebutuhan dirinya selama sebulan. Aditya yang merasa hidupnya seperti di negara Somalia, dan harus hidup 30.000 sehari, meminta saran kepada Kayla. Dengan tertawa, Aditya lebih kaya daripada kebanyakan orang miskin lainnya. Dikarenakan ambang batas kemiskinan di India 15.000 per hari, dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun, bagi Aditya menyerah adalah berdarah, dan kekalahan tidak ada dalam kamusnya. Setelahnya, Minal yang akan pergi ujian akhir S2 bisnis, mengajak Aditya untuk berangkat bersama. Setelah seharian mencari kerja, sialnya tidak ada yang cocok. Sampai di sebuah toko sepatu, Aditya melihat lowongan kerja sebagai penjaga toko. Karena penampilan dan wajah yang tampan, pemilik toko menerima Aditya dan memberikan upah 1 juta per bulan. Setelah seharian mencari kerja, Aditya membeli kendi minum buatan pemuda RT 1 seharga Rp30.000. Aditya pun menghadiri dan dimintai bantuan untuk proses pemakaman warga RT 1. Di hari kelima, Aditya menghampiri rumah Ibu Minal untuk memesan makan siang dan malam. Sesampainya di tempat kerja, teman kerjanya yang bernama Amit sedang memakai sepatu bolong. Dirinya pun menunjukkan cara mengambil kotak sepatu dengan cepat. Di jam makan siang, Aditya tidak menghabiskan makanannya karena kepedasan. Di makan siang berikutnya, Minal memasak sendiri untuk Aditya, dikarenakan masakan ibunya terlalu pedas, dan tidak suka kepada orang yang membuang makanan. Setelahnya, Amit menyuruh Aditya untuk mengambil sepatu di gudang. Namun, Aditya malah merubuhkannya. Pekerjaan yang terlihat sederhana tapi susah dilakukan Aditya. Ketika mencoba memakaikan sepatu ke pelanggan, Aditya malah membuat anak tersebut kesakitan. Sontak sang ayah kesal dan menyebut Aditya tidak berguna. Aditya merasa tersinggung dan pertengkaran mulut pun terjadi. Aditya, cool down, I said. तू आधी स्टोर रूम मध्ये जा. Aditya, cool down. Aditya, cool down. Sang pemilik toko pun meminta maaf atas kelakuan Aditya. Dengan sedih, Aditya meratapi kondisinya. Malamnya, karena gabut, Aditya ikut bermain karambol dengan warga RT 1. Awalnya, Aditya menguasai permainan tersebut. Karena harinya sedang sial, Aditya harus merelakan 20.000 miliknya karena kalah dalam permainan tersebut. Di hari ke-9, Aditya mulai membersihkan ruangan tinggalnya. Sialnya, dirinya alergi dengan debu. Hal yang berubah dengan Aditya adalah dirinya sudah mulai terbiasa berbaur, dan mengakrabkan diri dengan lingkungan warga RT 1. Aditya pun sudah beradaptasi menjadi penjaga toko sepatu yang bisa diandalkan. Di hari ke-13, pada saat Aditya asik tidur, tiba-tiba air keran di kontrakannya rusak dan membanjiri seluruh ruangan miliknya. Dirinya pun tidak bisa tidur lagi sampai terbitnya matahari. Beruntungnya, suami dari ibu kos merupakan tukang pipa yang dapat memperbaiki keran yang rusak. Dengan memakai pakaian suami dari ibu kos, Aditya tampak malu pergi ke jasa setrika. Sialnya, Minal melihat dan memfoto dirinya. Setelahnya, Amit heran kepada para pembeli sepatu tersebut yang mampu membeli sepatu seharga 4 bulan gajinya. Di hari ke-18, Aditya yang mendapatkan gaji mingguan, membeli pizza khusus vegetarian dan AC pendingin. Minal yang melihat, merasa kesal, karena makan malam untuk Aditya menjadi mubazir. Dirinya dan warga tidak ada yang suka makan rumput dan daun seperti Aditya. Aditya yang merasa nyaman dengan pendingin ruangan barunya, membuka bajunya dan tidur. Tiba-tiba,
Tubuh Aditya menggigil kedinginan dan jatuh pingsan. Ibu kosan yang melihat, memanggil pertolongan. Para pemuda pun dengan sigap membawa Aditya ke klinik terdekat. Aditya yang sudah tersadar, merasa takut dengan dokter yang mengeceknya, dikarenakan memakai seragam biasa. Setelah dicek, Aditya hanya demam biasa, dan dalam 2 hari akan sembuh dengan obat yang diberikan. Kemudian, dokter tersebut pergi meninggalkannya dan kembali pulang. Melihat obatnya warna-warni, tidak ada pengecekan darah, dan khawatir terkena flu babi, Aditya pun menjelaskannya kepada Kayla. Namun, Kayla bukan dokter umum melainkan seorang dokter fisioterapi. Jika ingin tes flu babi akan dikenakan 1 juta rupiah, tes darah yang termurah pun dikenakan 200 ribu rupiah. Aditya yang mendengar merasa kemahalan untuk sekedar tes darah. Kemudian, Aditya merasa senang melihat Minal menjenguknya. Namun, Minal nampak kesal karena selama ini Aditya membohonginya. Setelah stalking Facebooknya, Minal mengetahui biodata Aditya yang sebenarnya. Akhirnya, Aditya pun memberitahu Minal bahwa dirinya sedang melaksanakan tantangan dari tempat kerjanya. Faktanya, dunia Aditya dan Minal adalah berbeda, dan Aditya tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari dunia Minal. Minal yang mendengar nampak kesal dengan ucapannya, dan menganggap Aditya adalah seorang alien dari planet lain. AC bekas yang Aditya beli seharga 300 ribu, dijual kembali dengan setengah harga kepada pemilik AC. Kemudian, uang penjualan AC-nya digunakan untuk tes darah. Beruntungnya, tes darahnya menunjukkan baik-baik saja. Setelahnya, dengan pasrah, Aditya minum obat dari dokter klinik tersebut. Aditya yang kondisinya sudah pulih, kembali pergi bekerja. Aditya pun ditegur oleh pemilik toko karena tidak masuk kerja tanpa keterangan. Pulangnya, warga RT 1 menyalakan petasan perayaan. Minal menjelaskan, 3 siswa di RT-nya telah lulus SMP. Walau nilai mereka di bawah 60%, warga nampak senang. Karena bahagia itu sederhana, dan Aditya tidak akan mengerti tentang itu. Pada saat makan malam, Aditya menanyakan orang yang membayar biaya kliniknya. Dokter mungkin tidak membebankan biaya, atau mungkin para pemuda RT 1 patungan. Begitulah cara warga kami hidup di sini, gotong royong terhadap sesama. Di hari berikutnya, ketika Aditya mengambil sepatu di gudang, isi kotak sepatu tersebut telah ditukar oleh sepatu Amit yang bolong. Amit sering mencoba sepatu tersebut, dan tidak pernah membayangkan Amit akan mencurinya. Walau bukti CCTV menunjukkan Amit pelakunya, penjaga toko tetap menyalahkan Aditya, karena tidak melaporkan Amit yang sering mencoba sepatu tersebut. Harga sepatu tersebut adalah 5 juta rupiah. Dirimu dan keluarga tidak akan mampu membayarnya. Aditya yang mendengar pun marah, karena membawa keluarganya. Jika Aditya mau, dirinya akan membeli toko ini beserta pemiliknya. Tak lama kemudian, polisi datang menangkap Aditya, dan memukulnya karena berdebat dengan pemilik toko. Ketika di dalam mobil, polisi akan melepaskan Aditya jika menyerahkan isi dompet miliknya. Pulangnya, Aditya menghampiri rumah Amit. Sialnya, Amit telah pergi dengan membawa barang-barangnya. Ketika emosi Aditya sedang bercampur aduk, dan melihat para pemuda RT 1 ingin bertarung. Tanpa kompromi, Aditya langsung menghajar seorang warga RT 5. Dengan sedih dan putus asa, Aditya menceritakannya kepada Minal. Seumur hidupnya, dirinya tidak pernah merasa begitu tak berdaya dalam hidupnya, dan memutuskan untuk kembali pulang. Minal yang mendengar, menyuruh Aditya untuk bertahan hanya karena masalah seperti itu. Warga di sini, hari di mana mereka mendapatkan uang, mereka akan makan. Jika tidak dapat uang, mereka tidur dengan perut kosong. Kemudian, mereka bangun di pagi hari dengan senyum yang lebar, dan kembali bekerja. Di hari berikutnya, Minal yang melihat Aditya tetap bertahan, dengan senang, Minal memeluk Aditya. Sejak saat itu hubungan mereka menjadi dekat. Di malam berikutnya,
terlihat seorang pengusaha ikan menawarkan minum, makanan dan rokok. Namun, Aditya menolak karena seorang vegetarian. Pria itu melihat Aditya terjebak dengan aturannya, dan menyuruhnya untuk memecahkan aturannya sendiri. Di hari ke-25, Aditya sudah bisa melakukan kegiatan ART. Dan ikut kontribusi membangun saluran air, serta listrik di wilayah RT 1. Sampai di hari ke-30, Aditya telah mendapatkan pengalaman berharga yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Dengan sedih, Aditya berpamitan dengan warga RT 1. Dan berjanji kepada mereka untuk datang kembali. Secara mengejutkan, kakeknya pun menjemput Aditya dan merasa kalah dengan cucunya. Dalam perjalanan pulang, Aditya mendapatkan pesan video dari Amit. Amit menjelaskan bahwa dirinya merasa malu jika harus menikah dengan sepatu bolong, dan meminta maaf kepada Aditya. Aditya pun memberikan pesan suara, bahwa dirinya kesal karena tidak diundang nikah oleh Amit, dan akan membayarkan sepatu curiannya sebagai bonus, karena telah bekerja bertahun-tahun sebagai penjaga sepatu. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita, bahwa untuk sebuah kebahagiaan tidak bisa ditukar dengan banyaknya uang yang kita miliki. Tetap rendah hati dan selalu bersyukur, adalah bentuk dari menghargai sebuah usaha dan cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.